Ini tapi kalau Mbak Paula ini cenderung untuk menghindari, ya kan, dia lebih banyak menunduk. Doain aja yang terbaik buat saya. Dalam proses persidangan itu terungkap adanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Model sekaligus aktris Paula Verhoeven belakangan ini menjadi sorotan, terutama kehadirannya di kediaman Baim Wong untuk mengikuti serangkaian sidang pemeriksaan yang diadakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Dan yang ramai menjadi pemberitaan, kedua anak mereka dikabarkan sempat menolak kedatangan Paula. Tidak hanya penolakan kedua anaknya, pertemuannya dengan Baim juga tidak luput menjadi pemberitaan dan menuai reaksi beragam lantaran sikap Paula dan Baim yang dingin dan berjarak. Tampak Baim membiarkan Paula mendekati kedua anaknya sebelum beranjak pergi tanpa ada basa-basi untuk mencairkan suasana. Memang tidak dipungkiri, hubungan Baim dan Paula sempat menegang, terutama usai video penolakan kedua anaknya yang menolak kehadiran Paula tersebar luas di media sosial. Lantas, apa kata pakar ekspresi Dodi Triasmara melihat bahasa tubuh Paula dan Baim ketika bertemu? Dan seperti apa ekspresi Baim dan Paula saat bersama kedua anaknya? Ya, buat aja bang. Ngobrol dong. Ya. Salim. Buat banget ya perut. Adek. Sama saya. Assalamualaikum. Kalau dari Baim kan kelihatan di situ ya, ketika dia turun dari mobil gitu kan, dia cenderung ya dia ngelihat ke arah teman-teman, tapi kemudian dia nggak ya dia cuman lebih mengalihkan perhatian. Dia cuman bilang, saya cuman mau ini apa tuh, ada kata-kata yang dia tuh panas banget ya, nggak boleh gitu ya. Jadi dia nggak berusaha menanggapi apa yang teman-teman tanyakan gitu ya. Ini tapi kalau Mbak Paula ini cenderung untuk menghindari, ya kan, dia lebih banyak menunduk gitu. Sekali ngelihat tapi kemudian dia lebih banyak menunduk ngeliat. Jadi dua-duanya udah sama-sama posisi untuk udah avoiding ya, menghindar gitu kan ya. Jadi udah mutusin interaksi in a sense bahwa sudah tidak mau terlibat lebih jauh dari itu gitu ya. Kira-kira sih itu. Jadi dari posisi space-nya itu dua-dua sudah, dari body posture-nya juga tidak menunjukkan yang satu welcome istilahnya, tapi ini enggak. Tapi dua-duanya pun posisinya udah separate gitu ya, udah misah gitu. Gesturnya itu ya kepalanya agak nengok, agak ini sedikit indikasi bahwa ini bukan momen yang ya istilahnya bukan momennya dia, bukan waktunya dia, dan juga bukan situasi yang dia pingin ada di situasi atau berada di waktu itu gitu ya. Jadi ketika dia ini, terus perhatikan ada gerakan tangannya itu ya, tangannya satu dia megang untuk cari firm, berusaha untuk lebih nenangin juga, karena kemudian baru setelah kan jadi ada frekuensinya atau ada sesuatu yang dia alamin, baru kemudian setelah dia pastiin Mbak Paula yang masuk, baru dia kemudian baru bergerak masuk gitu ya. Kayak Mas Kenzo-nya itu terlihat memang sedikit lebih dekat
ya dibandingkan dengan adiknya, dan interaksinya juga ya mereka lebih ini ya lebih close ya, positioningnya juga ya, pun mereka ya ini kan ada gerakan kemudian Mbak Ola agak sedikit menarik anaknya terus kemudian mangkuk gitu ya. Nah ya, dan juga begitu juga dengan adiknya ya gitu ya. Jadi itu berusaha untuk di grab terus kemudian untuk ya bisa jadi situasinya agak canggung sih kalau terlihat dari mukanya, raut wajahnya itu dia terlihat sedih gitu ya. Itu sedih udah pasti, karena bisa jadi pertemuan dia dengan anak-anaknya ini udah yang sudah lama, atau mereka sudah lama tidak banyak interaksi gitu kan ya. Terlihat dari ya sebenarnya mereka berdua untuk mencoba untuk interaksi dengan mamanya gitu kan. Hanya kemudian ya ada punya ruang sendiri, ada sedikit awkwardness itu gitu ya, karena biar bagaimana pasti bisa ngebaca apa yang dirasakan sama mamanya. Hubungan Baim dan Paula Verhoeven kini berada di titik nadir. Di saat perceraian hanya tinggal menunggu waktu, keduanya dikabarkan sedang sengit merebutkan hak asuh anak. Belakangan, Baim Wong mendapat sentimen negatif dari publik usai video dan rekaman Paula dan kedua anaknya tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut tampak Paula sedang bercengkrama dengan dua anaknya. Tidak ada penolakan, tidak ada tangis histeris, sebagaimana disebut-sebut selama ini jika Paula ditolak oleh kedua anaknya. Dan yang tak kalah menariknya, penolakan kedua anak terhadap Paula dikabarkan atas bisikan Baim yang mempengaruhi kedua anaknya agar tidak menemui Paula. Dan berikut video terbaru Paula dan kedua anaknya yang tampak tidak ada penolakan sebagaimana kerap dinarasikan oleh Baim Wong. I love you. Karena aku mau sama mama. Apa sayang? Aku Mau apa? masih mau sama mama. Iya sama mama kok. Mama masih mau di sini emang. Makasih kakak. I love you. Oke, sekarang ini mama. Ya gimana? Yuk. Mama nanti datang nggak? Oke mama. I love you mama. Mama bawain takjil nggak sih? Punya kakak ketinggalan. Gitu mama. Oke mama, kakak tunggu ya. Sementara itu, pakar psikolog Nur Cahyati menyoroti kedatangan rombongan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengunjungi kediaman Baim Wong untuk memastikan kedua anak Baim dan Paula dapat tinggal di tempat yang layak. Lantas, apa kata Nur Cahyati melihat kedatangan majelis hakim ke kediaman Baim Wong untuk melihat kedua anak Baim dan Paula yang sedang berebut hak asuhnya? Dan akankah hal itu dapat mempengaruhi perkembangan anak mereka? Lalu anak-anak sebelumnya mungkin sudah di briefing, ya nanti akan ada tamu, ada om tante, mau kenalan, mau ngajak ngobrol, disampaikan informasi secara jelas yang sekiranya nyaman untuk anak-anak bisa jalani, bisa terima gitu ya, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak akan menjadi suatu hal yang memberikan dampak buruk atau menimbulkan ketakutan pada anak-anak. Lain halnya atau sebaliknya, kalau memang anak-anak tidak di briefing sebelumnya, lalu datang nih tamu-tamu, bapak ibu, om tante dengan berseragam gitu ya, terus selalu melihat datang mewawancarai gitu kan, pasti kan mereka bertanya ada apa ini, secara mental mereka belum mempersiapkan. Jadi biar bagaimanapun butuh
bantuan dari orang tua, orang-orang terdekat anak-anak ini untuk mempersiapkan si anak-anak ini bisa beradaptasi, bisa menerima, bisa mempersiapkan mental, persiapkan baik-baik, memasang pemikiran atau mindset bahwa yang bercerai ini hanya kita ya, yang relasinya putus ini hanya kita lah, aku dan kamu sebagai suami istri dan pasangan. Tapi hubungan atau relasi kita masing-masing sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, ini sampai kapanpun tidak akan pernah terputus dengan anak-anak. Nah, mindset ini harusnya dipersiapkan oleh para pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Kenapa? Karena sejatinya anak-anak ini tetap membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya dalam hidup mereka. Maka diharuskan, kita kalau ngomong bahasa harus ya, diminta dengan sangat bahwa ayah dan ibu yang bercerai ini menghilangkan egonya untuk mereka mau bekerja sama, menjalani peran mereka sebagai orang tua untuk anak-anak mereka. Supaya apa? Memastikan bahwa si anak ini tidak lagi terluka, melihat kedua orang tuanya tidak hadir di kehidupan, atau melihat kedua ayah dan ibu aku kok hidupnya terpisah sekarang. Itu kan udah menyakitkan buat mereka. Kenapa ya kok mereka terpisah? Aku kangen sama ibu aku pengen dipeluk tidurnya sama ibu aku misalkan, tapi itu nggak mereka dapatkan. Atau aku pengen nih bisa main sama ayah, tapi juga ada ibu di samping aku, mereka nggak dapatkan. Ini kan pasti menimbulkan rasa sedih. Sudahlah perpisahan ini menimbulkan sedih, tapi lalu melihat bahwa kedua orang tuanya bertengkar, punya relasi yang buruk, ataupun kalaupun memang tidak bertengkar di hadapan mereka pada saat itu, di hadapan anak-anak pada saat itu, melihat ekspresi ayahnya yang tidak bahagia pada saat kedatangan si ibu untuk main sama anak, itu juga kan pasti ditangkap anak sebagai satu hal yang tidak menyenangkan. Pasti anak akan bertanya, kenapa ya kok ayah aku sepertinya tidak suka ya kalau ibu aku datang? Kenapa ya kok ibu aku seperti ketakutan ya pada saat datang mau main ke rumah untuk main sama aku? Nah ini yang harusnya orang tua pahami. Memang bisa ya anak-anak sepeka itu, betul. Anak-anak bisa sepeka itu mengenali, melihat, menilai bagaimana kenyamanan, kebahagiaan dari ayah ibunya selama menjalani proses perceraian. Idealnya saya nggak tahu ya apakah orang-orang pengadilan ini juga adalah orang-orang yang punya kompetensi atau pengetahuan terkait dengan kondisi psikis anak. Ya, apakah mereka juga mempunyai psikolog gitu untuk bisa turut memberikan penilaian atau turut mengobservasi sikap-sikap anak pada saat tim ini datang ke lokasi gitu. Karena menghadapi anak-anak yang sedang mengalami proses perceraian yang tidak baik-baik saja, pasti dibutuhkan treatment atau perlakuan yang cukup berbeda dibandingkan anak-anak yang dalam kondisi menghadapi perceraian yang baik-baik saja, gitu ya. Kalaupun memang tim ini datang, mereka tidak punya kepiawaian terkait dengan kondisi psikis anak. Saya khawatirnya justru itu mereka tidak mampu menampilkan sikap-sikap yang membuat si anak ini nyaman untuk bercerita, gitu ya. Jujur, mengungkapkan isi hati dan perasaan anak ini dengan terbuka, dengan nyaman. Pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran, yang pada akhirnya membuat mereka juga jadi enggan terbuka. Itu bisa saja terjadi. Sidang lanjutan perceraian Baim Wong dan Paula kemarin kembali digelar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan melakukan pemeriksaan setempat, yakni kegiatan di luar gedung pengadilan dengan mendatangi 3 tempat, yakni kantor Tiger Wong Entertainment, kediaman Baim, dan rumah di Jalan Delman, Kebayoran Lama.
Nantinya putusan sidang cerai dan hak asuh anak diputuskan setelah Hari Raya Idul Fitri. Menanggapi putusan sidang yang tidak akan lama lagi, Baim dan Paula seperti sudah menutup rapat pintu damai dan perceraian pada akhirnya hanya menunggu ketuk palu. Baim sebagaimana gugatannya tetap menuding Paula sebagai istri durhaka karena telah berselingkuh. Sementara Paula tetap pada pembelaannya terkait adanya dugaan KDRT. Lantas, apa kata Baim usai majelis hakim mendatangi kediamannya untuk memastikan kedua anaknya mendapatkan tempat tinggal yang layak? Nanti. Agendanya apa nih, Baim? Agenda Di luar. agendanya hari ini apa, Baim? Kamu lagi Apa, Baim? pemeriksaan setempat namanya oleh majelis hakim dan beberapa panitera. Dan ini beberapa tempat, Bang. Baim, Bang ya? Rumah di Ozon, rumah di Pegerwong, dan sekarang ini yang terakhir. Masuk dulu guys. Kasih jalan dulu. Apakah perlu, Pak, perceraian harus ada pemeriksaan seperti ini, Pak? Maaf. Doain aja yang terbaik buat saya, Piano, Kenzo, dan juga doain aja ya. Kalau prosesnya namanya pemeriksaan setempat, karena itu atas permintaan saya ke pengadilan, biar semuanya terbuka, terungkap, kita minta dilakukan pemeriksaan, sekaligus juga dilihat bagaimana respon anak-anak terhadap seseorang. Ternyata anak-anak tetap menolak, bahkan teriak-teriak tadi. Yang jelas, tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar, juga melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada di Ozon. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk dua orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak? Yang terpenting dari semua persoalan ini, seseorang itu harus sehat jasmani dan rohani. Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadona. Jadi dilarang seseorang mendapatkan hak hadona apabila ditemukan adanya tidak sehat secara jasmani, seperti itu. Memang ditemukan ada Ya, Anda tanya aja sama mereka semua, jangan tanya kepada saya. Yang jelas menurut hukum seperti itu. Baim juga tadi udah ketemu, anak-anak juga datang. Begitu anak-anak datang juga dalam keadaan berteriak dan tidak mau, artinya masih ada penolakan dari anak-anak. Anak-anak jangan dipaksa, jangan dijadikan objek. Anak-anak juga punya hak untuk menentukan, walaupun dia anak belum memayis, belum 12 tahun, tapi dalam situasi tertentu, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, sekarang yang terpenting itu adalah apa yang terbaik buat anak-anak, bukan apa yang terbaik buat orang tuanya. Itu adalah perkembangan dalam proses hak asuh anak. Mungkin Paula juga tahu kali ya. Ini loh. Yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dia lupa. Ada saksi hidup yang akan terus berkembang. Dua anak ini. Dan semua yang ditulis sama dia itu abadi. Yang dibully ke saya itu abadi. Suatu saat anak bisa baca, dia akan nanya sama saya, ini apa KDRT? Oh, bukan. Nih, saya akan memperlihatkan sekolah besar sama anak saya. Pasti itu abadi dan dia akan melihat satu yang tidak mungkin dilakukan sama semua kejadian ini. Kemarin saya dibilang saya mengajarkan yang tidak baik sama anak. Anak nanti sudah gede, dia baca. Dan setelah itu dia akan menanyakan sama saya, Pak, kok mama ngomong kayak begini? Papa kan gak kayak begini. Dia lihat komen semuanya. Oh, satu yang saya takut dia itu membenci ibunya. Dan semua ini asli akan dibaca sama anak saya. Saya berbulan-bulan sampai setahun, saya benar-benar dihajar sama semuanya, tapi berusaha saya diam, cuman karena anaknya. Saya takut anak saya baca apa yang saya lontarkan mengenai ibunya. Makanya saya cuma ada di pengadilan aja. Cuman saya bingungnya, semua apa yang dilakuin sama Paula, itu yang bisa dibaca sama anak-anak saya semuanya.
Dan alhamdulillah saya bukan orang seperti itu. Habis ini kesimpulan, mungkin dalam bulan setelah Lebaran baru putusan. Ceraian dan sekaligus hak asuh anak. Iya, doain aja. Karena gugatannya hanya itu saja. Jadi gugatannya itu hak asuh anak dan perceraian. Jadi mohon maaf, perceraian dan hak asuh anak jadi satu. Tapi soal jasmani dan rohani sendiri, Ditanya kepada yang bersangkutan. Dalam proses persidangan itu terungkap adanya seorang istri yang durhaka kepada suami, ada seseorang istri yang nuyus, ada seseorang istri yang berduaan di dalam sebuah tempat yang bukan pada tempatnya, di mana laki-laki tersebut bukan muhrimnya. Menurut syariat Islam itu adalah dilarang dan itu adalah istri yang durhaka. Itu adalah fakta-fakta persidangan. Sampai bilang ke dia juga, Paula ini puasa loh. Ini puasa loh. Jangan mengumbar sesuatu yang tidak benar. Karena dampaknya gede. Dan kita setan lagi dibelenggu. Jangan sampai kita menjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Takutnya kesana gampang digoda. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.